Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini, kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu observasi, bagaimana cara pengamatannya dalam proses mengamati itu seperti apa. Kemudian kalian juga sudah mengetahui apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari teks laporan hasil observasi itu. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, Ibu menggambarkan dari masing-masing deskripsi itu langsung kepada contohnya. Ibu contohkan di sini, Ibu menggunakan objek minuman kemasan yang mungkin di antara ketiga minuman kemasan itu kalian mungkin sudah pernah meminum atau kalian sudah tahu dengan dan berbagai macam minuman kemasan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu deskripsi umum. Biasanya deskripsi umum itu berupa tentang definisi dari minuman kemasan itu. Misalkan, minuman kemasan adalah, nah, kemudian itu dijelaskan mengenai definisinya. Deskripsi umum ini adalah bagian yang memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum atau pengertian umumnya, pengertian yang lebih luasnya. Misalkan kalau di minuman kemasan itu tadi seperti yang Ibu jelaskan, bahwasanya minuman kemasan itu adalah apa. Nah, kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu biasanya disajikan lebih detail mengenai objek yang diobservasi. Jadi lebih detail dari yang tadi. Setelah dijelaskan mengenai minuman kemasan itu apa, kemudian paragraf berikutnya yaitu menjelaskan mengenai pengetahuan tentang jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia itu ada apa saja sih jenisnya. Nah, itu kalian amati, kalian coba cari. Kemudian kandungan apa? Paragraf berikutnya kalian menjelaskan mengenai kandungan yang ada di dalam minuman kemasan, antara lain apa. Nah, di situ kalian menjelaskan. Kemudian kalian bisa juga menjelaskan mengenai tentang bahayanya dari setiap zat yang terkandung di dalam minuman itu. Bahayanya maupun manfaatnya dari yang terkandung dari setiap zat-zat yang terkandung itu tadi. Jadi semakin kalian menjelaskan, semakin kalian dari yang awal pertama yang sifatnya umum semakin ke khusus, dari umum menjadi lebih khusus lagi, informasinya lebih detail tentang objeknya, tentang kandungannya, begitu. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini tujuannya yaitu untuk menjelaskan dari manfaat dari objek yang kalian amati itu apa sih? Manfaat dari minuman kemasan itu apa? Entah itu dari segi konsumennya, entah itu dari segi produsennya, bisa kalian lakukan itu. Nah, contohnya kalau dalam minuman kemasan ini, kalian
tambahkan di paragraf yang terakhir itu, yaitu pengetahuan terkait kemasan untuk kemudian menentukan apakah itu bermanfaat atau justru berbahaya. Bisa dicoba? Oke. Berikutnya yaitu kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada struktur, berarti ada kebahasaan. Di sini seperti teks-teks pada umumnya, teks laporan hasil observasi itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu kalimat definisi. Apa sih kalimat definisi itu? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Nah, ini sering dijumpai pada teks laporan hasil observasi, utamanya pada paragraf pertama, yaitu pada bagian apa? Pada bagian deskripsi umumnya. Yaitu misalkan minuman kemasan adalah, nah itu merupakan adalah kalimat definisi. Karena kalimat itu mengungkapkan makna atau pengertian ataupun tentang suatu benda atau aktivitas. Nah, contohnya itu ada di situ. Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa. Itu termasuk kalimat definisi. Yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu apa sih? Yaitu kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Yang dideskripsikan itu, misalkan sifat-sifat itu bisa berupa ukuran, bisa berupa warna, bisa berupa rasa, bisa berupa sifat-sifat yang sifatnya fisik lainnya gitu. Nah, contohnya itu ada kalimat harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Di situ tidak hanya dikatakan bahwa harimau itu benar-benar kuat, tapi di situ dijelaskan dari kuatnya itu dari tingginya, dari panjangnya, dan dari berat ukuran tubuhnya. Itu adalah kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan, kalimat yang menggambarkan sifat-sifat benda atau objek yang diamati. Yang ketiga, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat yang, ada yang tahu? Kalimat simpleks adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok dalam sebuah kalimat, yaitu ada subjek, predikat, dan objek atau keterangan SPO. Atau bisa juga pelengkapnya. Nah, ini kalian yang sudah sering kalian dengar itu sebenarnya kalimat simpleks sama dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, contohnya yaitu ada di Sandra makan roti. Sandra sebagai orang itu sebagai subjek yang melakukan sesuatu, makan sebagai predikat yaitu melakukan sesuatu, dan roti adalah objek dari apa yang dimakan oleh subjek atau apa yang sedang dikenai subjeknya. Nah, yang berikutnya yaitu kalimat kompleks atau yang sering kalian tahu yaitu kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat, seperti unsur keterangan, maupun perluasan fungsi-fungsinya. Nah, kalimat kompleks ini sering juga disebut dengan kalimat luas atau kalimat menjemuk yang sering kalian ketahui. Contohnya, di situ ada Elena sangat gemuk ketika masih kuliah. Di situ ada penambahan unsur keterangan. Ada Elena sebagai subjek, sangat gemuk yaitu kata sifat sebagai predikat, dan ketika masih kuliah sebagai kata keterangan. Yang keempat yaitu konjungsi. Nah, hampir semua kalimat, hampir semua teks pasti memiliki konjungsi. Karena tanpa konjungsi, suatu kata itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Konjungsi yaitu kata hubung. Contohnya yaitu kemangi atau disebut hasil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Limau itu adalah jeruk ya, jeruk yang asalnya dari Kalimantan yang sangat kecut, yang kecil tapi kecutnya minta ampun. Mirip dengan jeruk nipis, biasanya bisa dipakai untuk apa? Sambal misalnya. Nah, kemangi itu di situ ada kalimat kata hubung ya, ada atau, ada yang, ada dan, ada dengan, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau mencari bisa kalian lihat ada di website, kalian bisa cari dan membaca dari mana saja, dari buku, dari internet bisa
Kalau kalian kepingin tahu macamnya konjungsi itu sangat beragam dan sangat banyak. Berikutnya yang kelima yaitu antonim dan sinonim. Nah, antonim kalian tahu kan lawan kata. Jadi kalau dalam kalimat itu berarti berlawanan, ada kata yang berlawanan dalam satu kalimat itu. Dan sinonim, sinonim adalah persamaan kata. Berarti dalam satu kalimat itu ada kata yang memang memiliki persamaan dalam satu kalimat itu. Nah, yang contohnya antonim yaitu kemangi dapat disulap menjadi tuner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Di situ ada kata antonimnya dalam kalimat itu yaitu kata sebelum dan kata setelah. Yang kedua, contoh yang sinonim. Kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, di situ ada kata yang bersinonim dalam satu kalimat yaitu kata berguna dan kata manfaat. Dari penjelasan ini, kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, apa kalian sudah mengerti? Ibu harap kalian mengerti. Berikutnya, setelah kalian mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, bagaimana karakteristiknya, apa saja strukturnya, apa saja unsur kebahasaannya, kalian sekarang tinggal dari bekal itu kalian bisa menulis sebuah teks laporan hasil observasi mengenai apapun itu dengan proses atau dengan langkah-langkah pengamatan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, teks laporan hasil observasi yang ideal itu seperti apa? Tentunya kalau kalian menulis teks laporan hasil observasi yang akan Ibu amati yaitu struktur teks kalian harus lengkap, penggunaan konjungsi kalian harus tepat, pengelompokan kata berdasarkan kriteria tertentu, maksudnya kalian tepat menggunakan setiap katanya di dalam setiap kalimatnya atau susunan kalimatnya sehingga maknanya bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, contohnya Ibu memberikan contoh di situ The Topeng Museum Angkut, ada fotonya The Topeng namanya di Museum Angkut, yaitu ada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, di situ ada satu paragraf yang Ibu buat yaitu paragraf pada bagian deskripsi umumnya dari teks laporan hasil observasi. Ibu bacakan ya. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari situ kalian bisa mengamati strukturnya juga ada, kemudian ada konjungsinya, kemudian penggunaan kalimatnya. Ketika kalian baca sampai selesai paragraf itu, kalian bisa memahami bahwa The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu dan merupakan salah satu benda yang ada di Museum Angkut. Nah, sekian sampai di sini. Kira-kira apa objek yang mau kalian amati? Ibu harap kalian segera menemukan objek itu dan jangan lupa kerjakan tugasnya dari materi yang sudah tertera di websitenya SMK Yapenas Gempol. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.